Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudara mahasiswa. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pembelajaran secara daring. Baik, saudara-saudara mahasiswa, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang analisis kedalaman, keluasan, urutan penyajian, contoh penerapan, dan merancang serta mensimulasikan pembelajaran pada materi gerak lurus. Nah, namun sebelum kita membahas topik tersebut, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, berkaitan dengan hasil refleksi perkuliahan kita pada minggu lalu. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan daring yang sudah kita lakukan pada minggu lalu. Yang pertama adalah masih banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan atau bingung melaksanakan pembelajaran secara daring. Intinya nggak mudeng materi yang dikasih dosen. Yang kedua, mahasiswa pusing dengan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Yang ketiga, mahasiswa terkendala dengan jaringan, listrik, dan kuota. Nah, tiga permasalahan ini saya kira memang terjadi di mana-mana, bukan hanya saudara, tetapi ini terjadi di seluruh dunia. Jadi seluruh mahasiswa itu saat ini juga sedang ngalamin seperti yang saudara alami. Nah, dalam perkuliahan daring semester ini, sesuai dengan instruksi rektor, perkuliahan wajib dilaksanakan menggunakan e-learning Unja. Tujuannya apa? Tujuannya agar pihak universitas dapat memantau dan memonitoring proses pembelajaran daring yang dilaksanakan oleh dosen. Mau tidak mau, suka tidak suka maka Anda wajib mengikuti pembelajaran daring menggunakan e-learning. Yang kedua, berkaitan dengan banyaknya mahasiswa yang pusing, banyaknya yang mahasiswa bingung berkaitan dengan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Pada dasarnya pembelajaran daring ini adalah pembelajaran yang menuntut mahasiswa untuk dapat belajar dimanapun dan kapanpun. Artinya waktu belajar itu tidak terbatas. Anda dapat mengikuti pembelajaran walaupun tidak sesuai dengan jadwalnya. Misalnya, mata kuliah itu dijadwalkan hari Senin. Anda tidak harus hari Senin itu untuk belajar. Anda bisa hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai dengan hari Senin lagi. Karena kelas itu akan dibuka selama 1 minggu. Nah, yang diwajibkan adalah Anda wajib melakukan presensi dengan cara men-scan QR code pada tanggal sesuai dengan jadwal yang ada disiapkan. Misalnya kuliahnya hari Senin, nah maka khususnya mata kuliah telah kurikulum itu Anda bisa melakukan presensi mulai dari jam 8 sampai jam 12 malam. Jadi kalau Anda paginya mati lampu, paginya nggak ada sinyal, itu sore atau malam Anda masih bisa melakukan presensi. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya, Anda bisa hari Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Kemudian, untuk tugas, itu juga tidak harus dikumpulkan pada saat jadwal hari Senin. Tugas bisa dikumpulkan 1 minggu menjelang kelas itu ditutup pada pertemuan yang akan datang. Jadi harapannya, Anda bisa mengikuti pembelajaran ini Mari sama-sama kita beradaptasi dengan pola kebiasaan yang baru. Baik, saudara-saudara mahasiswa, kita masuk ke materi kita hari ini. Nah, materi kita hari ini yaitu analisis materi kinematika gerak, tentunya berkaitan dengan kedalaman, keluasan, kemudian urutan penyajian, contoh penerapan, kemudian merancang dan mensimulasikan pembelajaran pada kinematika gerak.
Adapun tujuan perkuliahan kita pada hari ini, yaitu mahasiswa mampu mendeskripsikan kedalaman, keluasan, urutan penyajian, dan contoh penerapannya, serta menyusun rencana dan melakukan simulasi kegiatan pembelajaran kinematika gerak lurus. Nah, pada minggu lalu, ya, saudara sudah mempelajari ya tentang kurikulum K13 yang meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, KI, dan KD. Nah, materi kinematika gerak ya ini merupakan salah satu materi yang dibahas ya dalam pembelajaran fisika SMA. Ruang lingkup materi fisika SMA sendiri ya itu secara garis besar ya dikelompokkan menjadi materi mekanika, termodinamika, gelombang optik, listrik dan magnet, fisika modern, sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Ruang lingkup materi ini kemudian didistribusikan kepada 3 jenjang, yaitu kelas 10, 11, dan 12. Di kelas 10 itu membahas tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah, pengukuran, gerak lurus, gerak parabola, dan gerak melingkar, hukum Newton, usaha dan energi, momentum, impuls, dan tumbukan, serta gerak harmonis. Pada kelas 11, ruang lingkup materinya meliputi kesetimbangan, dinamika rotasi, hukum Hooke, fluida statis dan dinamis, suhu, kalor, dan perpindahan kalor, teori kinetik gas dan termodinamika, gelombang bunyi dan cahaya, alat optik, serta gejala pemanasan global. Sedangkan di kelas 12 ya, yaitu materi listrik statis dan dinamis, medan magnet, induksi elektromagnetik, arus bolak-balik, radiasi elektromagnetik, teori relativitas, fenomena kuantum, inti atom, dan teknologi digital. Nah, pada pembahasan kita kali ini, kita akan fokuskan pada materi gerak lurus. Nah, sebelum kita membahas tentang kedalaman, keluasan, urutan penyajian materi gerak lurus ini, ya, tentu kita mengacu dari kurikulum 2013 edisi revisi, tentunya khususnya pada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Untuk dapat melihat ya kompetensi inti dan kompetensi dasar ini dapat Anda lihat pada Permendikbud nomor 24 ya. Nah, kemudian berdasarkan dari Permendikbud tersebut diturunkanlah menjadi silabus ya. Nah, di dalam silabus itu ya terdapat informasi berkaitan dengan kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar ya, materi pokok, dan kegiatan pembelajaran. Nah, yang akan kita kaji nanti adalah berkaitan dengan materi pokok yang dibebankan pada kompetensi dasar. Materi gerak ya ataupun gerak lurus ini adalah materi ya yang dibahas di jenjang SMP dan SMA. Ya. Oleh sebab itu, ya kita perlu mengkaji apa sih perbedaan yang mendasar materi gerak lurus di SMP dan materi gerak lurus di SMA. Nah, perbedaan itu akan terlihat ya melalui kajian kedalaman, keluasan, ya urutan penyajian materi yang akan disampaikan pada jenjang SMA. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kedalaman dan keluasan, kita perlu ketahui terlebih dahulu apa itu kedalaman dan apa itu keluasan. Kedalaman materi ini merupakan rincian materi yang diberikan secara detail. Sedangkan keluasan materi ini merupakan ruang lingkup ataupun cakupan materi yang dibebankan pada KD dan jenjang tertentu. Nah, untuk memahami tentang makna kedalaman dan keluasan, kita bisa ilustrasikan misalkan sebuah sumur. Sebuah sumur itu biasanya dia dalam, ya, ke bawah. Ya. Seperti ini bentuknya dia dalam. Ya. Sedangkan kalau kita melihat
lautan atau danau itu biasanya luas. Ya. Luas. Nah, jadi dalam dan luas ini adalah dua hal yang berbeda, ya, tetapi sering orang tertukar ya untuk memberikan pemaknaan dari kedalaman dan keluasan. Baik saudara-saudara, ya. Nah, karena materi gerak lurus ini dipelajari di jenjang SMP dan SMA, maka kita perlu mengkaji KD Fisika SMP dan KD Fisika SMA pada materi gerak. Nah, kalau kita mencermati KD Fisika SMP, kita lihat KD 3.2, ya. KD ini memiliki muatan, yaitu menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton dan penerapan pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Sedangkan KD 4.2-nya menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Materi pokok yang dibebankan pada KD ini yaitu materi gerak dan gaya. Nah, sedangkan khusus materi geraknya ini mencakup materi gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Sedangkan di KD SMA yaitu 3.4 ini menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan atau GLB dan gerak lurus dengan percepatan konstan atau GLBB berikut penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang 4.4-nya menyajikan data dan grafik hasil percobaan untuk menyelidiki sifat gerak benda yang bergerak dengan kecepatan konstan atau GLB dan bergerak dengan percepatan konstan atau GLBB. Nah, materi pokoknya itu sama, yaitu materi GLB dan GLBB. Sama-sama materi dengan topik ya yang sama pada materi SMP dan SMA. Nah, agar penyampaian materi gerak lurus ini tidak tumpang tindih dengan materi yang sudah dipelajari di SMP, maka kita perlu mengkaji kedalaman dan keluasan masing-masing materi yang akan disampaikan di SMA. Nah, perbedaan yang mendasar, ya, yang pertama perbedaan berkaitan dengan kedalaman. Materi SMA tentu kajiannya lebih mendalam. Kemudian dari segi cakupan keluasannya, karena cakupan materinya itu tentang GLB dan GLBB, ini hampir tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Ya, materinya GLB, GLBB, kemudian nanti ada gerak vertikal, ada gerak jatuh bebas. Jadi keluasannya tidak terdapat perbedaan, yang membedakan adalah kedalaman materinya. Nah, kedalaman di bagian mana yang berbeda, yaitu kalau di SMP ini lebih ditekankan pada penguasaan konsep, ya, penguasaan konsep gerak itu sendiri, kemudian konsep percepatan, kemudian posisi, jarak, ya. Nah, sedangkan pada materi di SMA ini akan ditekankan pada penurunan persamaan matematis dan penyelesaian masalah fisika yang berkaitan dengan gerak lurus dan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan yang melibatkan persamaan matematis. Nah, secara umum ya perbedaan kedalaman ya dari materi gerak lurus di SMA ini ya bisa kita amati pada dua peta konsep ini ya, yang di sebelah kiri ini adalah peta konsep ya untuk materi fisika di SMP, sebelah kanan adalah peta konsep untuk materi fisika di SMA. Nah, perbedaannya itu terlihat dari pembahasan persamaan matematis ya di SMA ini lebih banyak. Di dalam materi misalnya GLB ya, ini memang ditekankan pada kajian persamaan matematisnya bagaimana. Kemudian di GLBB juga demikian. Pada gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas maupun ke bawah, ini juga ditekankan pada persamaan-persamaan matematis, serta nanti penyelesaian masalah-masalah yang melibatkan persamaan matematis pada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, setelah kita membahas kedalaman dan keluasan materi gerak lurus ini, berikutnya kita akan membahas tentang urutan penyajian dari gerak lurus. Adapun urutan penyajiannya, itu yang pertama kita membahas tentang posisi, jarak, dan perpindahan. Yang kedua, kecepatan dan kelajuan. Yang ketiga, percepatan rata-rata dan
percepatan saat, yang keempat gerak lurus beraturan atau GLB, gerak lurus berubah beraturan GLBB, gerak vertikal, dan gerak jatuh bebas. Nah, inilah urutan penyajian. Maka urutan penyajian ini dapat digambarkan melalui sebuah peta konsep, yaitu mulai dari materi gerak, apa itu gerak, kemudian kita masuk di materi tentang gerak lurus. Kemudian berbicara tentang gerak lurus, maka ada besaran-besaran yang terlibat dalam gerak lurus. Yang pertama itu adalah titik acuan, kemudian posisi, ada jarak, dan perpindahan. Selain itu, besaran-besaran yang lain adalah ada kelajuan, ada kecepatan, dan ada juga percepatan. Nah, benda yang bergerak lurus dengan kecepatan konstan ini merupakan benda yang bergerak lurus beraturan atau GLB, sedangkan benda yang bergerak dengan percepatan konstan ini termasuk benda yang bergerak lurus berubah beraturan. Pada benda yang bergerak lurus berubah beraturan itu penerapannya pada gerak jatuh bebas dan pada gerak vertikal ke atas. Nah, saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, berikutnya saya akan mensimulasikan atau menjelaskan materi gerak sesuai dengan urutan penyajian materi yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Baik, saudara-saudara mahasiswa, berbicara tentang gerak, maka kita melibatkan beberapa besaran. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa benda dikatakan bergerak itu jika mengalami perubahan posisi terhadap suatu titik acuan tertentu. Jadi benda tidak bisa dikatakan bergerak jika posisinya ini tidak berubah terhadap titik acuan tertentu. Dan gerak ini juga bersifat relatif. Benda yang diam itu bisa dikatakan bergerak, benda yang bergerak bisa dikatakan diam. Nah, sekarang kita akan mencoba mengkaji besaran-besaran yang terdapat pada gerak. Misalkan seorang anak itu bergerak. Posisi awalnya adalah berada di rumah, kemudian dia berjalan menuju ke pasar. Maka anak ini kalau rumah atau pasar itu jadikan sebagai titik acuan, misalnya titik acuannya adalah rumah, maka anak ini dikatakan bergerak terhadap rumah. Jika pasar dijadikan sebagai titik acuan, maka anak juga bergerak terhadap pasar. Nah, dalam kondisi ini rumah ini sebagai titik acuan. Posisi awalnya dia berada di rumah. Nah, apa itu posisi? Posisi itu adalah letak benda terhadap titik acuan tertentu. Secara matematis, posisi itu dinyatakan dengan X. Nah, ketika seorang anak ini bergerak dari rumah menuju ke pasar, maka ini akan terjadi perubahan posisi terhadap waktu. Yang pertama, dia pada saat T sama dengan 0, dia berada di rumah. Setelah 10 menit, dia sudah berada di pasar. Maka fungsi posisi terhadap waktu itu dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan XT, yaitu A dikali T kuadrat tambah BT tambah C. Contohnya, misalkan fungsi posisinya dinyatakan dengan XT sama dengan 2T kuadrat ditambah 2T dikurang 1. Nah, kemudian seandainya anak tadi bergerak dari posisi awalnya ini pada koordinat kartesius itu di titik 0, bergerak ke arah timur, dari barat ke timur sejauh 50 meter. Kemudian dia kembali ke arah barat sejauh 30 meter. Maka berapakah jarak yang ditempuh oleh anak dan berapakah perpindahan yang dialami oleh anak? Nah, sebelum kita menjawab ini maka kita perlu mendefinisikan terlebih dahulu apa itu jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Maka dari definisi ini kita dapat menjawab pertanyaan itu bahwa jarak yang ditempuh adalah 50 ditambah dengan 30.
yaitu sepanjang 80 meter. Sedangkan perpindahan ini adalah perubahan posisi benda terhadap titik acuan tertentu. Ya, kita amati titik awalnya adalah di titik 0. Dia bergerak 50 ke kanan, kemudian kembali lagi 30 ke kiri. Maka di titik ini, ya, di titik yang ini, nah, inilah titik akhirnya, maka perpindahan yang dialami benda adalah dari sini ke sini. Nah, ini perpindahannya, yaitu delta X sama dengan X2 dikurangi X1, yaitu posisi yang kedua dikurangi posisi yang pertama. Ini posisi yang kedua dikurangi posisi yang pertama. Maka delta X-nya atau perpindahannya sama dengan 20 meter. Oke. Yang kedua, ya, yaitu berkaitan dengan kecepatan dan kelajuan. Kelajuan rata-rata, ya, ini dapat didefinisikan sebagai jarak total yang ditempuh oleh benda per satuan waktu. Secara matematis, ya, V rata-rata, ya, sama dengan S2 dikurangi dengan S1 per T2 dikurangi T1 atau sama dengan delta S per delta T. Ya. Nah, sedangkan kecepatan rata-rata ini hasil bagi antara perpindahan dan selang waktu. Coba saudara perhatikan grafik di samping ini, ya. Posisi awalnya ini X1, posisi yang keduanya adalah X2. Ya. Di sini titiknya. Nah, titiknya, ini titik X2. Dia mengalami perpindahan dari titik ini ke yang sini. Nah, setelah selang waktu T1 dan T2. Nah, maka V rata-ratanya dapat dinyatakan dengan delta X per delta T. Nah, dalam prosesnya dari T1 ke T2, kita juga dapat mencari kecepatan saat, misalkan di sini, atau di sini, di titik manapun, ya, di mana kecepatan saat ini dapat didefinisikan sebagai kecepatan, ya, benda pada satu waktu tertentu. Ya. Kecepatan saat dapat dinyatakan dengan limit, ya, delta T mendekati 0, delta X per delta T. Atau dapat dinyatakan dengan dx per dt, yaitu diferensial, ya, atau turunan. Nah, turunan dari fungsi posisi, ya, x ini adalah fungsi posisi terhadap waktu. Yang ketiga, kita akan berbicara tentang percepatan, baik percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Percepatan rata-rata ini dapat didefinisikan sebagai perubahan kecepatan atau arah, ya, dalam selang waktu tertentu. Percepatan ini merupakan besaran vektor. Ya, sama, ya, kalau kecepatan itu juga besaran vektor, sedangkan kelajuan itu adalah besaran skalar. Nah, percepatan rata-rata itu dapat didefinisikan sebagai perubahan kecepatan dibagi waktu, sehingga A rata-rata sama dengan V2 dikurangi V1 dibagi T2 dikurangi T1, atau sama dengan delta V per delta T. Sedangkan percepatan sesaat adalah perubahan kecepatan dalam waktu yang sangat singkat, ya. Sehingga A sesaat dapat dinyatakan dengan A sama dengan limit delta T mendekati 0, delta V per delta T. Atau dapat juga dinyatakan dengan diferensial dV per dt, atau sama dengan D kuadrat X per dt kuadrat. Atau turunan 2 kali dari fungsi, ini turunan 2 kali dari fungsi posisi. Ya, jadi untuk mendapatkan fungsi percepatan sesaat itu kita bisa menurunkan terhadap fungsi V atau terhadap 2 kali fungsi posisi. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kalau sudah bisa dipahami, kita lanjut ke topik berikutnya. Nah, yang keempat, ya, kita akan mendefinisikan tentang gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan itu dapat didefinisikan sebagai gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap, ya, kecepatan tetap atau percepatan sama dengan 0. Nah, maka pada gerak lurus beraturan ini, ya, dapat dinyatakan V sama dengan S per T.
V sama dengan S per T. Tulisannya jelek ya. Nah, atau ya bisa juga dinyatakan dengan X sama dengan X0 ditambah V PT. Nah, grafik posisi ya suatu benda ya pada gerak lurus beraturan itu dapat dinyatakan dengan grafik ini ya. Grafik X terhadap waktu ya. Sini kemiringan ini adalah fungsi posisi. Kalau yang ini adalah fungsi kecepatan ya, di mana-mana ya kapanpun waktunya kecepatannya selalu tetap. Nah, yang kelima ya yaitu gerak lurus berubah beraturan. Nah, apa itu gerak lurus berubah beraturan? Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan konstan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa percepatan itu sama dengan delta V per delta T, ya, atau dapat juga dinyatakan dengan VT kurang V0 sama dengan VT dikurangi dengan T0. Nah, jika T0-nya ini 0, ya, maka dapat dinyatakan VT kurang V0 sama per T. Nah, kalau kita mau nyari, maaf, ini sepertinya ada salah, ini harusnya A ya. Bukan G ya, A. Maka V dapat kita cari yaitu V0 ditambah dengan AT. Nah, kemudian ini adalah salah satu persamaan yang wajib ya kita ketahui pada gerak lurus berubah beraturan. Kemudian untuk mencari fungsi ataupun persamaan jarak ataupun posisi ya kita bisa mencari dengan VT sama dengan V0 ditambah AT ya. Kalau kita mau mencari fungsi jarak ya, maka kita bisa mengintegralkan fungsi ya kecepatan terhadap waktu ya. Ini kalau kita integralkan V-nya kita substitusikan menjadi V0 ya. Ya. Ini kan menjadi ini kalau diintegralkan menjadi integral V0 ya dt ditambah integral AT dt. Ya, maka hasilnya kalau kita integralkan menjadi V0T ditambah setengah AT kuadrat ditambah konstanta. Sehingga jarak atau posisi ya dapat kita peroleh ST sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, ini juga persamaan yang wajib kita ketahui ya dalam kajian GLBB. Nah, yang ketiga, ada 3 persamaan ya pada GLBB itu, yaitu kita mencari ya persamaan yang ketiga dengan cara ya dari persamaan yang kedua ini kita substitusikan nilai A-nya nilai T-nya ya, nilai T-nya dengan VT dikurangi V0 dibagi A dari sini ya, dari yang ini ya. Dari sini ini kita bisa dapat nilai T-nya. Nah, kita substitusikan nilai T-nya. Maka diperoleh ya V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Nah, disinilah ya perbedaan kedalaman materi yang dibahas di SMP dan di SMA. Ya, di SMP ini belum dibahas. Ini kita bahas di SMA. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kalau bisa kita lanjut di materi berikutnya. Nah, pada gerak lurus berubah beraturan, maka ada 3 grafik, yaitu grafik posisi, kecepatan, dan percepatan, ya sesuai dengan persamaan tadi. Maka fungsi posisi dapat dinyatakan dengan X atau S ya, X0 ditambah V0T tambah setengah AT kuadrat. Kemudian fungsi kecepatan dapat dinyatakan dengan V sama dengan V0 ditambah AT. Nah, ini ya kemiringannya. Kemudian fungsi percepatannya karena A-nya konstan maka dia berupa garis
lurus sejajar dengan sumbu T. Yang keenam, ya kita akan membahas tentang gerak vertikal. Nah, di sini kajian gerak vertikal, ini misalkan kita melempar bola dari bawah ke atas dengan kecepatan awal V0. Maka bola akan bergerak ke atas dan akan mencapai titik tertinggi atau H maksimumnya pada saat V-nya, VT-nya sama dengan 0. Di sini. Kemudian dia akan berhenti sesaat dan jatuh lagi ke bawah. Nah, pada gerak vertikal ini ya maka kita berlakulah persamaan pada GLBB, yaitu dengan menggantikan ya A-nya itu dengan G ya. Kenapa tandanya negatif ya? Karena dia berlawanan arah dengan arah percepatan gravitasi. Ya, semuanya ditandai ini negatif. VT ya VT kuadrat, kemudian H maksimum ya atau H juga bisa kita cari dengan V0T dikurangi dengan setengah GT kuadrat. Ya. Sedangkan untuk H maksimumnya dapat kita cari yaitu V0 kuadrat dibagi dengan 2G. Nah, sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi ya atau T maksimumnya itu sama dengan V0 dibagi G. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk jatuh kembali di titik ini itu dapat dicari dengan TC sama dengan 2V0 per G atau TC itu sama dengan 2T maksimum. Ya, sekali lagi, pada gerak vertikal ini juga kita banyak membahas persamaan matematis. Jadi nanti banyak siswa yang harus menyelesaikan permasalahan itu yang berkaitan dengan persamaan matematis. Dan materi yang terakhir adalah gerak jatuh bebas. Nah, pada gerak jatuh bebas ini adalah salah satu materi yang sering terjadi miskonsepsi. Ya. Misalnya kita menjatuhkan dua buah benda, ya, katakanlah ada dua buah benda, ya, bentuknya sama, yang satu terbuat dari besi, bola gitu, yang satu terbuat dari karet. Kalau ini jatuhkan dari ketinggian yang sama, ya, jatuhkan dari ketinggian yang sama, misalkan ini, kira-kira benda manakah yang akan mencapai tanah lebih dulu? A atau B? Ini dari besi, ini dari karet. Nah, saudara-saudara, ya kasus ini banyak sekali yang sering terjadi miskonsepsi. Banyak siswa yang beranggapan bahwa benda yang lebih berat itu akan jatuh lebih cepat, ya. Katanya karena pengaruh gravitasi. Nah, sekarang akan kita coba bahas apakah pernyataan itu benar. Ya. Kita lihat bahwasannya yang mempengaruhi dia sampai ke bawah itu kan nanti kecepatannya. Ya. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat bahwasannya VT sama dengan GT, ya, setengah H sama dengan setengah GT kuadrat, kemudian VT sama dengan akar 2GH. Nah, dari sini ini tidak ada variabel massa. Ya, variabel massa itu tidak ada mempengaruhi waktu. Ini kalau kita mau cari waktu, maka T sama dengan akar 2GH. Ya, ini kalau kita mencari T itu dapat dicari sama dengan akar 2G ya, GH. Nah, di sini tidak ada variabel massa yang mempengaruhi. Tetapi untuk kasus yang benda, bentuk, dan dimensinya itu berbeda, misalkan batu dengan kertas yang dibuat lebar, maka itu akan terlihat perbedaan batu akan jatuh lebih dulu. Karena apa? Karena ini berpengaruh dengan hubungannya gaya gesekan udara. Atau misalkan kapas dengan batu gitu ya. Dengan perbedaan massa yang signifikan ini juga akan berpengaruh ya. Nah, jadi kalau Anda ingin mengamati lebih detail, maka Anda bisa melakukan percobaan ya, atau menonton video percobaan gerak jatuh bebas bulu ya dengan sebuah bola pada daerah yang hampa udara. Nah, saya kira itu ya
pertemuan kita ya, yang dapat saya sampaikan. Nanti tugas saudara ya, silahkan Anda membuat materi ya yang nanti Anda persiapkan. Yang perlu Anda lakukan adalah pertama itu membuat skenario pembelajaran. Tidak usah yang panjang-panjang, cukup skenario pembelajaran yang 1 lembar sesuai dengan arahan Pak Menteri penyederhanaan RPP, menggunakan RPP 1 lembar. Di dalam RPP itu yang perlu ditulis adalah pertama adalah identitas ya, sekolah, materi, kemudian kelas ya, kemudian alokasi waktunya, kemudian ada tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran, ya pembukaan, inti, penutup, dan terakhir adalah penilaian. Cukup membuat RPP yang 1 lembar, kemudian nanti Anda melakukan simulasi mengajar di rumah, kemudian divideokan saja. Buatlah videonya, ya durasinya nggak usah panjang-panjang, 10-15 menit, kemudian nanti silahkan dikumpulkan di akhir minggu, ya di akhir minggu perkuliahan ini. Nah, untuk memahami lebih lanjut gimana contoh video pembelajaran yang karena ini sekarang kondisinya kondisi dalam pandemi, maka video pembelajaran yang bisa Anda buat itu bisa melihat pada contoh video pembelajaran yang saya berikan pada ILMS Unjar. Saya kira itu untuk pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.